Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo salih-salihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjalani segala aktivitasnya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan memaparkan materi mengenai jangka sorong. Adapun beberapa pembahasan yang akan Ibu sampaikan pada materi jangka sorong ini adalah yang pertama mengenai mengenal jangka sorong, yang kedua alat peraga dari jangka sorong, dan yang ketiga adalah cara penggunaan jangka sorong. Baik, mari kita simak bersama ya. Kita masuk pada pembahasan yang pertama ya, yakni mengenal jangka sorong. Bu, apa sih jangka sorong? Kegunaannya untuk apa? Nah, salih-salihah, jangka sorong merupakan alat ukur panjang yang dapat digunakan untuk mengukur panjang suatu benda dengan ketelitian hingga 0,1 mm. Kemudian kegunaannya adalah untuk mengukur suatu panjang dan biasanya digunakan untuk mengukur diameter sebuah benda seperti tabung, bola, gelang, serta yang lainnya. Salih-salihah, Ibu bawa jangka sorong nih. Kali ini Ibu akan paparkan mengenai bagian-bagian dari jangka sorong. Nah, jangka sorong ini terdiri dari rahang bawah yang fungsinya biasanya digunakan untuk mengukur diameter luar. Kemudian ada rahang atas. Rahang atas ini biasanya digunakan untuk mengukur diameter dalam dari suatu benda. Kemudian nih, ada ekor dari jangka sorong. Ekor dari jangka sorong ini digunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda. Kemudian nih, ada lagi yang dinamakan baut pengunci. Kemudian ada juga nih, ada dua skala dalam jangka sorong. Ada skala utama, kemudian yang terakhir ada skala non-inverse. Salih-salihah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yakni alat peraga jangka sorong. Nah, untuk membuat alat peraga jangka sorong ini, kita memerlukan beberapa alat dan bahan. Alatnya diantaranya kita memerlukan gergaji, pulpen, amplas, kuas cat, penggaris, serta pisau. Kemudian untuk bahannya, kita memerlukan kayu, lem, serta cat vernis. Kita siapkan bersama-sama ya. Nah, salih-salihah, apabila alat serta bahannya sudah terkumpul semua, kita lanjut cara membuatnya ya. Adapun cara membuatnya adalah sebagai berikut. Langkah pembuatannya, yang pertama, sediakan kayu sepanjang 30 cm, lebar 3 cm, dan tebal 1 cm. Kemudian, haluskan dengan sugu. Langkah kedua, bagian tengah kayu tadi dibuat seperti rel dengan lebar dari relnya 2,5 cm. Langkah ketiga, siapkan 2 potong kayu tipis panjang 12 cm, bentuk seperti pelatuk untuk membuat pelatuk A dan pelatuk B. Langkah keempat, pasangkan pelatuk A pada ujung rel kayu dengan direkatkan menggunakan lem kayu. Langkah kelima, pasangkan skala atau pita ukur sepanjang rel bagian atas kayu tadi. Langkah keenam, buat kayu dengan bentuk huruf U dengan lebar 3 cm. Kemudian, tempelkan pelatuk B pada potongan kayu tersebut. Langkah ketujuh, tempelkan pelatuk B pada rel kayu sehingga dapat digeser ke kanan dan ke kiri. Kemudian, lubangi bagian belakangnya dan pasangkan mur dan baut. Tahap yang terakhir, cat atau warnai dengan vernis pada bagian kayunya, kecuali pada skala atau pita ukur. Salih-salihah, Ibu bawa contoh alat peraga jangka sorong yang sudah selesai ya. Nah, bentuknya seperti ini. Baik, salih-salihah, setelah tadi kita mengenal mengenai jangka sorong, kemudian kita coba untuk membuat alat peraga jangka sorong. Kali ini Ibu akan masuk pada pembahasan yang terakhir ya, yakni mengenai cara penggunaan dari jangka sorong. Nah, adapun jangka sorong ini bisa digunakan untuk mengukur diameter luar suatu benda, diameter dalam suatu benda, serta mengukur kedalaman suatu benda. Yang pertama nih, menghitung diameter luar suatu benda. Untuk menghitung diameter luar
mengenal suatu benda, kita gunakan atau kita simpan benda tersebut di rahang bawahnya. Kemudian kita kunci dengan baut pengunci, dan yang terakhir kita lihat skala utama dan skala nonius sebagai hasil dari sebuah hitungannya. Kita coba ya. Kali ini Ibu bawa satu bola. Ibu akan coba hitung diameter luar dari bola ini. Nah, bolanya kita simpan di rahang bawahnya. Kemudian apabila sudah dirasa pas, kita kunci nih oleh baut pengunci. Setelah itu kita lihat deh hasil pengukurannya. Kalau yang Ibu lihat, hasilnya itu dalam skala utamanya 3,6. Kemudian di skala noniusnya, Ibu lihat bahwa garisnya itu berhimpit di angka 4. Jadi hasilnya 3,6 cm ditambah 4 dikali 0,01 cm. Hasilnya 3,64 cm. Jadi diameter luar dari bola ini adalah 3,64 cm. Setelah tadi kita coba untuk mengukur diameter luar, ini kita akan mengukur diameter dalamnya. Caranya tetap sama, namun kali ini benda yang akan diukur kita simpan atau kita letakkan di rahang atasnya. Nah, Ibu sudah bawa satu tutup botol. Kita akan coba hitung diameter dalamnya ya. Kita simpan tutup botolnya di rahang atas. Kemudian kita kunci di baut penguncinya. Kemudian kita lihat hasilnya. Kalau yang Ibu lihat di sini, angkanya di skala utama menunjukkan 2,7. Nah, kemudian skala noniusnya berhimpit di angka 1. Jadi apabila dihitung 2,7 ditambah 1 dikali 0,01, hasilnya 2,71 cm. Jadi diameter dalam dari tutup botol ini adalah 2,71 cm. Nah, dan yang terakhir, untuk mengukur kedalaman suatu benda, kita bisa menggunakan atau kita bisa dibantu dengan ekor dari jangka sorong ini. Caranya tetap sama, nanti bendanya kita simpan di ekor ini, kemudian hasilnya kita lihat dalam skala nonius dan skala utamanya. Bisa dipahami kan? Solih-solihah, alhamdulillah ya, pemaparan Ibu mengenai jangka sorong sudah selesai. Tadi dimulai dari mengenal jangka sorong, kemudian alat peraga jangka sorong, dan yang terakhir cara menggunakan jangka sorong. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.